Paula Verhoeven menyangkal tuduhan perselingkuhan yang dialamatkan kepada dirinya. Sedangkan masyarakat yang menganggap bahwa hal itu adalah sebuah kebenaran, menganggap Baim Wong di sini itu seakan-akan playing victim. Apalagi melihat bahwa dalam setiap acara Baim Wong mengajak kedua anaknya. Dan terakhir, Baim Wong mengirimkan sebuah pesan agar Paula mengangkat telepon voice call-nya karena rasa kangen antara Paula dan anaknya ini tadi. Lalu betulkah perselingkuhan itu? Apakah Baim Wong berbohong di sini? Atau ini adalah sebuah miskom yang muncul dan timbul karena emosi saja? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebelumnya, jangan kita beranggapan sesuatu itu bohong atau tidak sebelum melihat dan menunggu bukti-bukti yang ada. Apapun yang dikatakan oleh kedua orang ini bisa jadi benar, bisa jadi bohong. Maka yuk kita sabar, biarkan mereka melalui semua proses ini dan kita doakan yang terbaik akan diberikan. Tapi dari kartu-kartu yang saya lihat, Paula di sini itu tampak jujur dan dia ini terlihat lelah. Bahkan sidang mediasi yang terjadi di hari Senin 28 Oktober 2024 mengenakan baju hitam dan kerudung hitam, Paula keluar dan terlihat sembab matanya sepertinya karena menangis panjang mediasi tadi. Apakah ini mungkin karena Baim Wong sudah menutup pintu agar dia tidak mungkin bisa melanjutkan pernikahannya? Ataukah karena dia tidak akan berjumpa lagi dengan kedua anaknya, tapi pasti akan banyak perasaan yang timbul di sini. Apalagi seorang ibu. Tapi saya berharap hukum ini benar-benar ditegakkan karena berita ini sudah kadung menjadi santer. Dan nama baik Paula di depan anak-anaknya suatu hari nanti saat mereka sudah mengerti ini dipertaruhkan. Kita mungkin mengingat cerita tentang Gading Martin dan Giselle, di mana beredar video yang mirip dan terus kemudian terjadi perpisahan di antara mereka. Tapi kita tidak melihat mereka berdua ini saling menyerang. Bahkan Desta dan Natasha Rizky ini pun senyap berita. Dan saya sangat menghargai dan mengagumi orang-orang yang bisa menjaga aib untuk tidak diceritakan ke media massa. Apalagi mengingat bahwa mereka memiliki anak dan akan nonton konten itu suatu hari kelak. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Seakan-akan anak diberikan sebuah pilihan, harus berpihak kepada sang ayah atau sang ibu. Padahal pada kenyataannya mereka membutuhkan kedua-duanya. Saya melihat menggunakan kartu saya bahwa ada hal yang lebih besar yang ada dan terjadi di sini. Tapi mungkin memang kita tidak lihat saat ini. Dan jika kalian pun mengalami hal yang serupa, bahwa ada satu hal yang kalian anggap benar dan salah, maka harapan saya tidak usah menceritakan ini ke siapapun, tidak usah mengumbar berita ini sehingga menimbulkan fitnah jika itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Telepon saya saja. Siapa tahu jika ternyata nanti berjodoh, saya akan bisa membacakan kartu saya untuk melihat permasalahan Anda ke depannya. Tapi jika tidak, temui orang yang kalian anggap dekat dan tidak akan mungkin membocorkan dan ceritakan kepada orang ini tadi. Dan jika memang ini harus membuat kalian berpisah, maka berpisahlah dengan senyap. Saya melihat bahwa Paula pasti akan lebih banyak mengalahnya karena dia mempertaruhkan hubungannya dengan anak-anaknya. Tapi Baim di sini terlihat lebih emosional dan dia pun sudah, yang saya dengar, mengatakan bahwa tertutup pintu untuk melanjutkan pernikahan ini lagi. Saya pun sepertinya melihat ada sebuah hasutan di sini. Dan sangat mungkin jika itu benar terjadi, ini hasutan orang yang memiliki kepentingan. Tapi apapun itu, baik benar atau salah, saya kira, saya tidak tahu apakah kalian setuju, seharusnya anak-anak ini tetap ikut kepada Paula. Karena mereka belum pada tahap usia yang bisa dipisahkan dari darah daging, yaitu ibunya. Dan ini harus dibuktikan dengan bukti yang kuat agar Paula juga bisa mempertahankan argumennya. Kalian yang setuju tulis komentar di sini.
ini, atau mungkin kalian lebih setuju anak-anaknya ini ikut Mbak Imbong saja. Dan saya pikir ini perlu orang tengah yang bisa memediasi, bukan hanya dari pihak pengadilan saja. Dan ini juga saya sarankan untuk kalian semua yang memiliki masalah yang serupa, untuk mengajak seseorang yang kalian berdua sama-sama anggap bijaksana untuk bisa menengahi apa yang terjadi. Dan agar ini bisa terjadi, saya kira keduanya harus dalam posisi yang seimbang di sini. Paula mungkin lebih butuh lawyer yang bisa lebih kuat dan bisa menyuarakan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Saya merasakan tekanan yang sangat besar saat dia melakukan video recording, menceritakan dan menolak tuduhan perselingkuhan itu. Dan saya melihat bahwa sepertinya jika ini dibiarkan terus akan berlanjut, sesuatu yang seharusnya tidak disampaikan, sebuah rahasia yang harusnya disimpan, ini akan terpaksa terbongkar dan akan membuat semuanya semakin rumit lagi. Lakukan ini demi kedua anak mereka, Kenzo dan Keanu. Dan semoga Kenzo dan Keanu saat mereka dewasa, mereka tidak harus melihat salah satu di antara kedua orang tuanya menuduhkan satu hal yang padahal mungkin saja sampai saat ini itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bisa saja kalian melihat sesuatu yang tidak saya lihat karena mungkin kalian pernah mengalami hal yang serupa. Tapi doa dan hormat saya terkirim untuk para ibunda yang sendirian berjuang untuk membesarkan anaknya. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang akan bisa menimbang kebaikan kalian. Dan semoga kalian diberikan kekuatan dan kesuksesan serta kesehatan untuk anak kalian sebagai ganjarannya. Dan semoga Tuhan selalu memberikan berkah dan berkat-Nya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.